Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda yang soleh dan soleha? Ibu doakan semoga antum sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya nak. Hari ini kita akan mempelajari tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Tujuan pembelajarannya, pertama, agar ananda bisa mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar kita. Kedua, agar ananda mengetahui kelebihan dan kekurangan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda tersebut. Mari kita awali pembelajarannya dengan melafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak benda yang ada di sekitar kita, seperti manusia, hewan, tumbuhan, buku, pensil, penggaris, buku, dan lain-lain. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan makhluk hidup atau kita sebut dengan benda hidup. Sedangkan buku, pensil, batu, bola itu merupakan benda tak hidup. Nah, jadi apa ya itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi, ciri-ciri benda adalah pertama, menempati ruang, dan yang kedua, memiliki massa. Massa itu yang kita kenal dengan berat. Massa atau berat dapat kita ukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, buku, pensil dikatakan benda karena menempati ruang dan memiliki massa. Bagaimana dengan panas, cahaya, suara, apakah termasuk benda? Panas, cahaya, dan suara bukan termasuk benda karena tidak bisa kita timbang, artinya tidak memiliki massa. Berdasarkan sifat fisiknya, benda dapat kita kelompokkan menjadi tiga. Pertama, berdasarkan ukuran. Berdasarkan ukuran, benda bisa kita bedakan dengan ukuran panjang, pendek, besar, kecil. Kedua, berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk, benda bisa kita bedakan benda yang berbentuk bulat, tabung, persegi, kubus, limas, dan lain-lain. Yang ketiga, benda dikelompokkan berdasarkan warna. Berdasarkan warna, benda bisa kita bedakan ada benda yang berwarna merah, berwarna coklat, berwarna kuning, berwarna hijau, berwarna biru, dan lain-lain. Benda berdasarkan bahan pembuatnya dapat kita bedakan menjadi benda yang berasal dari kayu, benda yang berasal dari kertas, benda yang berasal dari plastik, benda yang berasal dari kaca, benda yang berasal dari logam, dan benda yang berasal dari karet. Kita bahas satu persatu. Pertama, benda yang terbuat dari kayu. Kayu merupakan salah satu jenis batang pohon. Kayu diolah menjadi berbagai macam benda, seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Kayu kita gunakan karena memiliki sifat keunggulan seperti mudah dibentuk, bertahan lama. Sedangkan kelemahan sifatnya yaitu kayu tidak tahan api, mudah dimakan rayap, dan serangga lainnya. Kedua, benda yang terbuat dari kertas. Kertas berasal dari pohon. Nah, pohon diolah sedemikian rupa sehingga membentuk lembaran kertas. Contoh benda yang terbuat dari kertas adalah buku, tisu, kardus, koran, dan lain-lain. Kertas memiliki sifat keunggulannya seperti mudah menyerap benda cair, ringan. Namun kelemahannya, kertas jika terkena air maka mudah hancur.
dan juga kertas mudah terbakar. Ketiga, benda yang terbuat dari plastik. Nah, benda yang terbuat dari plastik ini sangat banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya nak, seperti contohnya ember, gayung, wadah makanan, wadah minum, dan lain-lain. Plastik banyak digunakan karena memiliki beberapa sifat keunggulan seperti murah, tahan lama, tidak tembus air atau tidak menyerap air, mudah dibentuk, ringan. Namun plastik juga memiliki kelemahan. Pertama, plastik itu sulit terurai secara alami sehingga plastik bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Coba Ananda lihat tabel berikut. Nah, bahan yang berbuat dari plastik itu sangat lama bisa terurai, bahkan sampai ratusan tahun. Oleh karena itu, kita harus mengurangi jumlah sampah plastik ya nak, agar tidak mencemari lingkungan. Nah, sampah plastik dapat kita kurangi dengan 3 cara. Pertama, dengan mengurangi penggunaan plastik. Kedua, dengan cara kita menggunakan kembali. Dan ketiga, kita daur ulang sampah plastiknya. Keempat, benda yang terbuat dari kaca, contohnya gelas, piring, cermin, dan lain-lain. Kaca memiliki sifat keunggulan seperti kedap air atau tahan air, tahan panas, mudah dibentuk, kuat, dan tembus cahaya. Namun sifat kelemahan dari kaca adalah mudah pecah. Kelima, benda yang terbuat dari logam. Logam itu seperti besi, baja, emas, perak, aluminium. Nah, contoh benda yang terbuat dari logam seperti panci, wajan, pisau, sendok, dan lain-lain. Logam memiliki keunggulan kuat, keras, mudah dibentuk, tidak menyerap air, tidak mudah terbakar, dan bisa sebagai penghantar panas yang baik. Sedangkan kelemahannya, benda logam yang terbuat dari besi itu mudah berkarat. Keenam, benda yang terbuat dari karet. Contoh benda yang terbuat dari karet seperti penghapus pensil, ban, sendal, dan lain-lain. Nah, keunggulan sifat dari karet, pertama, benda yang terbuat dari karet kedap air, lentur, tidak mudah panas. Namun kelemahannya, karet tidak tahan api. Tugas Ananda, silakan kerjakan latihan halaman 6 dan halaman 38. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.